Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 77, Kamu Tidak Layak. Ketegasan Yun Hao membuat ekspresi Yun Shao yang suram. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Yun. Hari ini, atas perintah penatua Yun Ying, dia ingin memberi Yun Hao pelajaran, dan dia ingin menghapus lengan Yun Hao dengan memanfaatkan lengan Yun Feng yang patah. Tapi begitu dia datang, Yun Feng, yang ikut dengannya, dilempar ke tanah oleh seekor anjing hitam besar Yun Hao, dan sekarang dia tertegun di bawah mulut anjing itu. Wanita lain langsung ditampar 2 kali oleh Yun Hao, dan wajahnya dipukuli berkeping-keping. Yun Hao, jika aku tidak membiarkanmu berlutut di tanah dan bertobat, aku tidak akan memanggil Yun Shaoyang. Suara Yun Shaoyang rendah, dan tendon hijau di punggung tangannya menonjol, dan dia sangat marah. Saudara Yang, berurusan dengan barang semacam ini, di mana gunanya tanganmu? Membersihkannya hanya akan mengotori tanganmu. Biarkan aku datang. Pria yang mengikuti Yun Shaoyang segera berdiri. Dia memegang pisau panjang di tangannya, pedang itu cerah, dan tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang kuat. Ini adalah seorang prajurit yang berubah menjadi triple alam laut. Jika ditempatkan di kota Liu Yun, itu sudah menjadi milik Master Top. Tetapi di Kabupaten Beihan, alam Huahai terlalu rendah, dan hanya dapat direduksi menjadi Doglek Yun Shaoyang. Orang ini berteriak, "Saya Yun Meng hari ini. Saya akan menggunakan pisau ini untuk mengajari Anda bagaimana menjadi seorang pria." Wah, Xiao Hei, yang mengejutkan Yun Feng, membanting dan menerkam di depan Yun Hao. "Tuan, barang semacam ini tidak layak untuk ditembakkan, aku akan menggigitnya." Xiao Hei fasih dan sangat penuh perhatian. Apakah itu Yun Shaoyang atau Yun Meng? Dia sebenarnya tidak merasa aneh tentang ini. Meskipun ini adalah anjing hitam besar, tetapi mampu menekan Yun Feng di alam Yuan sejati sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah anjing yang telah menjadi roh. Setelah menjadi roh, sangat normal untuk meludahkan kata-kata. Yun Meng sangat marah hingga mulutnya bengkok. "Seekor anjing hitam besar, beraninya kamu membenci dirimu sendiri? Tuan macam apa yang ada? Anjing ganas macam apa yang ada? Lao Su akan memenggal kepala anjingmu terlebih dahulu." Yun Meng berteriak. Xiao Hei mendengus dingin. "Aku bisa mempermalukanku, tapi aku tidak bisa menghina tuanku. Jika tuan anjing ini tidak menggigitmu ke dalam kehidupan yang meragukan, aku tidak akan menjadi anjing. Cari kematian." Yun meraung marah, dan bergegas menuju Xiao Hei dengan marah, menebas dengan pisau panjang di tangannya, membelah cahaya pedang yang menyala-nyala. Sosok Xiao Hei menghadap cahaya pedang, langsung menerkam. Ujung dalam cahaya pedang bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan Xiao Hei. Salah satu cakar depan Black menamparkan udara. Dengan keras, pisau panjang Yun Meng terlempar dari tangannya dan terbang keluar, dan tubuh Yun Meng juga kehilangan keseimbangan dan terbang mundur. Ledakan, Yun Meng jatuh ke tanah. Tanah dihancurkan menjadi lubang yang dalam. Tubuh Xiao Hei, seperti kilat hitam, menukik turun dari udara, bergegas ke asap dan debu yang mengepul, dan taring yang berkedip dengan cahaya dingin diarahkan ke tempat berdaging di tubuh Yun Meng. Ah! Yun Meng berteriak lagi dan lagi. Xiao Hei menggigit sebentar, lalu melompat keluar dari lubang. Fiuh! Daging orang ini menjijikkan. Xiao Hei meludahkan sepotong daging ke tanah, dan menunjukkan penampilan yang menjijikkan. Yun Meng, yang merangkak keluar dari lubang yang dalam, berlumuran darah di sekujur tubuhnya, melihat pemandangan ini, dia ragu bahwa dia memiliki kehidupan. "Wuho!" Xiao Hei berteriak pada Yun Hao dengan menyanjung, dan berkata, "Tuan, ada yang lain, saya juga akan menggigit 2 kali untuk mencoba rasanya." Wajah Yun Shaoyang menjadi pucat. Dia datang hari ini untuk memberi pelajaran kepada Yun Hao. Tapi dalam sekejap mata, 3 orang yang datang bersamanya. Satu dipukuli oleh Yun Hao,
dan 2 lainnya benar-benar diselesaikan oleh anjing hitam besar di samping Yun Hao. Yun Hao, ternyata kamu pemborosan yang hanya bisa mengandalkan postur anjing. Yun Shaoyang minum. Baru saja, Xiao Hei langsung menekan Yun Meng, dan Yun Shaoyang menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui anjing hitam besar ini, dan dia merasa sedikit cemburu di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia sengaja memprovokasi dengan kata-kata, "Jika Yun Hao berani melawannya secara langsung, itu tentu saja akan menjadi yang terbaik. Xiao Hei, jika kamu ingin bertarung dengan tuanku, kamu akan melewati tuan anjing terlebih dahulu. Kenapa? Tidakkah kamu berani? Apakah Anda pikir Anda tidak sebaik anjing? Katakanlah." Xiao Hei tidak lupa menyeringai giginya, menjentikkan lidahnya yang panjang, dan menatap mata Yun Shaoyang dengan sentuhan jijik. Yun Shaoyang, dia adalah seorang jenius dari keluarga Yun, tetapi dia dibenci oleh seekor anjing hitam besar? Hatinya tiba-tiba terbakar karena amarah, dan ketakutan kecil itu menghilang dalam sekejap, dan dengan keras, gelombang ki yang dahsyat menyapu dari tubuhnya. Vitalitas yang berjatuhan berlama-lama di sekelilingnya, berubah menjadi pohon anggur yang tebal. Tanaman merambat, itu berputar seolah-olah terjalin dengan sesuatu yang tidak terlihat, menyebar ke langit. Ini adalah roh Yuan Yun Shaoyang. Para biksu dari alam roh pengumpul memiliki berbagai roh primordial kental, termasuk roh primordial binatang iblis, roh primordial tumbuhan, dan roh primordial senjata. Xiao Hei masih memiliki tatapan menghina di matanya. Itu bukan anjing hitam besar. Itu adalah serigala badai bermutasi yang menyatu dengan kekuatan iblis. Pada saat makam kuno hidup dan mati, bahkan Qinlan, master puncak-puncak pedang kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, menderita kerugian besar di bawah taring dan cakar Xiao Hei. Yun Shaoyang, yang baru saja melangkah ke alam roh pengumpulan, memang bagi Xiao Hei. "Wu Ho!" Rambut hitam kecil, Wei berteriak beberapa kali, dan ekornya berdiri. Produk ini telah sepenuhnya menggantikan identitas anjing hitam besar. Yun Shaoyang ditatap oleh mata Xiao Hei, dan hatinya sangat marah, dan dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Kembali, pada saat ini, suara Yun Hao terdengar. Xiao Hei, yang baru saja mengembalikan kekuatan ganas anjing itu, langsung menciutkan kepalanya, mengambil ekornya, dan mundur di belakang Yun Hao, terlihat jujur dan berperilaku baik, dan dengan lembut mengusap kaki celana Yun Hao dengan kepalanya. Yun Hao mengabaikan sanjungan Xiao Hei, dia menatap Yun Shaoyang dengan ekspresi tenang, dan berkata, "Karena kamu ingin bertarung denganku, aku akan memberimu kesempatan." Jika normal, peran semacam ini akan langsung membuat Xiao Hei jatuh dan menggigitnya. Tapi kali ini situasinya sedikit istimewa. Ayahnya, setelah 25 tahun, akhirnya kembali. Yun Hao tahu betul bahwa kebanggaan terbesar ayahnya adalah dirinya sendiri. Dia tidak sabar menunggu seluruh keluarga Yun tahu bahwa putranya Yun Hao adalah seorang jenius. Tapi tidak diragukan lagi. Tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini untuk saat ini. Meskipun Yun Hao tidak meremehkan keluarga Yun, dan dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang dari keluarga Yun, dia bersedia menunjukkan tangannya demi ayahnya. Sama seperti dalam menghadapi bahaya besar, ayahnya tahu bahwa dia tidak tahan, dan dia tidak akan ragu untuk berdiri di depannya. Yun Shaoyang, yang berada di sisi lain, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Yun Hao benar-benar menanggapi pertempuran itu, maka semuanya jauh lebih mudah. Dia mendengus dingin, mendapatkan kembali sikapnya yang arogan, dan berkata dengan nada superior, "Yun Hao, anggap dirimu sebagai orang yang baik. Jangan katakan bahwa aku menggertakmu dengan kekuatanku, jadi aku hanya akan menggunakan 50% dari kekuatanku nanti, dan membiarkanmu memiliki satu tangan. Jika kamu dapat mengambil 3 gerakanku, aku tidak akan peduli dengan masalah hari ini. Tentu saja, jika Anda bahkan tidak bisa mengambil 3 gerakan saya seperti ini, maka apa yang saya katakan sebelumnya bukanlah lelucon,
Saya akan memotong lengan Anda dan kemudian mengantar Anda ke ruang penyiksaan keluarga Yun. Yun Hao sangat tenang, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun perubahan ekspresi di wajahnya. Yun Shaoyang berteriak, "Yun Hao, jangan berpura-pura tenang di sini. Ku dengar kamu adalah seorang pembudidaya pedang. Lalu cabut pedangku, jika tidak, bahkan jika aku hanya memberikan 50% kekuatanku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu lagi." "Menghunus pedangmu?" Yun Hao melirik Yun Shaoyang dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak layak." Bab 78, yang disebut jenius. Pernyataan meremehkan Yun Hao meledakkan amarah di hati Yun Shaoyang. Hari ini, dia memobilisasi kerumunan untuk datang. Ini adalah kepala keluarga Yun. Dia pikir itu hanya masalah sepele. Tetapi dia kempes lagi dan lagi, yang membuatnya sangat tertekan. Sekarang, di matanya, Yun Hao hanya, dan dia juga mengatakan bahwa dia bahkan tidak layak membiarkan Yun Hao menghunus pedangnya. Yun Shaoyang meraung rendah dan tiba-tiba melangkah keluar. Ledakan, di mana telapak kaki menyentuh tanah, gelombang qi yang kuat dihasilkan. Klik, 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 retakan menyebar di tanah. Tubuh Yun Shaoyang bergegas ke depan, memicu gelombang qi putih yang berjatuhan, dan begitu dia mengangkat tangannya untuk meraihnya, roh anggur telah jatuh ke tangannya. Jutsu Cito. Dengan gelombang roh anggur di tangan Yun Shaoyang, dalam sekejap, hantu anggur lebat muncul di udara. Satu persatu, tanaman merambat berputar dan berputar-putar, seperti telapak tangan aneh yang tak terhitung jumlahnya yang meraih Yun Hao. Ini adalah sejenis seni bela diri kelas menengah, yang sebagian besar berbahaya dan dapat berubah. Meskipun kekuatan serangan dan pembunuhannya tidak kuat, tetapi dalam hal menjebak musuh, itu memiliki efek ajaib. Dengan teknik 1000 anggur ini, Yun Shaoyang bisa tak terkalahkan bahkan dalam menghadapi lawan di tingkat kedua dan ketiga dari alam roh pengumpulan. Jika lawannya ceroboh sedikit pun, dan tubuhnya dibatasi oleh hantu teknik 1000 anggur, itu akan menjadi ikan ditalekannya, dan dia akan dibantai. Menghadapi tanaman merambat yang menggeliat di langit, ekspresi Yun Hao tetap tidak berubah. Begitu pikirannya bergerak, pedang Yuan di tubuhnya tiba-tiba tersapu. Ujung tajam, itu bertahan dalam jarak 3 kaki dari sisinya. Hantu tanaman merambat datang dengan berliku dan mencambuk. Pukul, 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 suara renyah, satu demi satu. Hantu anggur hancur dan hancur. Tidak ada satupun hantu anggur yang bisa menyerang tanah 3 kaki di depan Yun Hao. Wajah Yun Shaoyang sedikit berubah. Cahaya dingin melintas di matanya. Cito Jutsu, Tatsumaki. Dengan teriakan keras, tangan Yun Shaoyang tiba-tiba disegel, dan tiba-tiba, bayangan hantu tanaman merambat di langit tiba-tiba berkumpul bersama, seolah-olah mereka tiba-tiba memiliki tulang punggung. Satu persatu, hantu tanaman merambat berputar dan berputar-putar, berubah menjadi pohon anggur besar seperti naga. Pohon anggur seperti naga, ini terlihat seperti perasaan yang kuat. Gerakan gulungan naga ini adalah gerakan membunuh besar dalam teknik 1000 anggur. Tenggorokan Yun Shaoyang mengeluarkan raungan rendah, mengendalikan pohon anggur seperti naga ini, dengan momentum yang marah, meledak dengan benturan yang ganas dan ganas. Yun Hao masih berdiri di tempat, dan dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak, hanya untuk melihatnya mengangkat lengan kanannya, dan jari tengah serta jari telunjuknya disatukan untuk membentuk jari pedang, menghadap pohon anggur Jiaolong. Dibandingkan dengan keganasan Yun Shaoyang, jari pedang Yun Hao terlalu santai. Ini seperti menjentikkan lengan bajumu. Namun, pada saat pedang itu menunjuk, raungan pedang yang sangat tajam bergema. Ujung tajam menyatu, dan pedang qi meledak di ujung jarinya. Pedang qi ditelan, memicu cahaya pedang yang menyala-nyala. Cahaya pedang itu berat satu demi satu, dan gelombang cahaya 9 kali lipat bergabung bersama dalam sekejap. 9 pedang tak tertandingi, dengan peningkatan ranah kultivasi, bahkan jika dia tidak lagi menggunakan pedang, hanya dengan pedang qi,
Yun Hao dapat dengan sempurna menampilkan gerakan ini. Di bawah kesatuan 9 gelombang cahaya, kekuatan pedang Qi yang ditunjukkan Yun Hao secara acak juga meroket ke puncak, dan pedang Qi menembus tanaman merambat seperti naga. Setelah kedua kekuatan bersentuhan, tidak ada kekuatan sedikit pun yang bertabrakan satu sama lain. Karena, di bawah Qi pedang Yun Hao, tanaman merambat seperti naga Yun Shaoyang, seperti patung pasir, dengan cepat dimusnahkan inci demi inci dari awal hingga akhir. Ini adalah penghancuran mutlak dari tingkat kekuatan. Ketika pohon anggur naga ini benar-benar hilang, Qi pedang Yun Hao, dengan letupan, menembus telapak tangan Yun Shaoyang yang memegang pohon anggur naga besar. Ah! Yun Shaoyang kesakitan, berteriak sedih, dan tubuhnya mundur puluhan meter. Rambutnya yang disisir dengan cermat menjadi berantakan saat ini, jantung berdebar tebal muncul di wajahnya yang pucat, dan pakaian mewah di seluruh tubuhnya telah robek oleh tepi yang tak terlihat, dan dia sangat malu. Yun Shaoyang mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangan kanannya, lubang transparan berdarah, dan ada elemen pedang yang tersisa di lukanya, dan setiap gumpalan pedang Yuan seperti pedang kecil, terus-menerus merobek daging dan darahnya, dan rasa sakit di hatinya membuat wajah Yun Shaoyang terdistorsi. Yun Hao! Yun Shaoyang meraung marah. Momentumnya, tiba-tiba, meningkat pesat lagi. Baru saja, dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tetapi akibatnya, dia terluka oleh pedang Qi yang diremehkan Yun Hao. Adapun apa yang baru saja dia katakan bahwa jika Yun Hao mengambil alih kekuatan 50% dan 3 gerakannya, dia sudah dilupakan, dan Yun Shaoyang sekarang hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, dan Yun Hao harus ditekan. Dia adalah jenius dari keluarga Yun, dan dia juga sedikit terkenal di kalangan generasi muda di seluruh Kabupaten Beihan. Jika kejadian hari ini menyebar dan mengatakan bahwa dia terluka oleh spesies liar dari keluarga Yun di luar, maka dia ditakdirkan untuk menjadi lelucon di masa depan. Yun Shaoyang, yang pecah dengan sekuat tenaga, matanya dipenuhi dengan merah darah. Kamu berbahaya dan tercela, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Tapi tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatanmu, kamu tidak bisa naik ke atas meja. Beri aku seumur hidup berbaring di rawa. Yun Shaoyang meraung, seluruh tubuhnya penuh vitalitas, roh anggur menjadi lebih tebal, dan kekuatannya meroket banyak, seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas, dan menerkam ke arah Yun Hao. Vitalitas yang marah dipelintir menjadi tanaman merambat tebal, dan dipegang di tangan Yun Shaoyang dan dipukuli dengan keras. Ledakan. Udara meraung seperti guntur. Kekuatan. Yun Shaoyang tiba-tiba menghantam tubuh Yun Hao, memompa tanah di bawah kaki Yun Hao ke jurang yang dalam. Ini, apakah yang disebut jenius keluarga Yun? Suara tenang dengan jijik terdengar dari belakang Yun Shaoyang dan mencapai telinganya. Wajah Yun Shaoyang berubah drastis. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa apa yang baru saja dia pukul hanyalah bayangan Yun Hao. Yun Shaoyang menoleh dengan tajam. Aura pedang dengan cepat meluas di pupilnya. Kotoran. Pedang Qi menembus dada Yun Shaoyang dengan ujung yang tajam, dan kekuatan yang kuat membawa tubuhnya ke atas dan terbang mundur. Ledakan. Pada akhirnya, tubuh Yun Shaoyang hancur ke tanah dan berguling beberapa kali. Dia berjuang, mencoba untuk bangun. Tetapi di tubuhnya, seolah-olah ada pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang bolak-balik, dan begitu dia mengerahkan kekuatannya, rasa sakit yang tajam ini menjadi 10 kali lebih intens. Dia menyerah untuk bangun, berbaring di tanah, mengangkat kepalanya, dan menatap lurus ke arah Yun Hao dengan tatapan penuh kebencian dan kebencian. Wang! Wang! Xiao Hei meraung beberapa kali, melompat tepat di atas Yun Shaoyang, dan duduk di atas kepala Yun Shaoyang. Ledakan. Kepala Yun Shaoyang terbentur tanah oleh kekuatan pantat Xiao Hei yang duduk. Xiao Hei berkata dengan sangat jijik, sungguh kepala yang patah, itu sebenarnya pantat Tuan Anjing, mengatakan.
Pantat itu berputar liar. Yun Shaoyang berjuang keras di bawah Xiao Hei, tetapi tidak berhasil. Kemudian, Yun Hao tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Dalam indranya, aura yang kuat datang ke sisi ini. Tidak ada habisnya, bukan? Yun Hao berbisik pada dirinya sendiri, dan sudut mulutnya melintasi lengkungan dingin. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.